minus ini normal apabila berada di antara minus 2 sampai 2. Kita klik back aja, lalu pilih create model tipenya kita pilih PLSM dan kita namakan. Selanjutnya yang akan kita buat itu adalah model dari apa yang akan kita uji sesuai dengan teori. Kita klik latent variable, lalu kita bikin model dari ujinya. Setelah kita membuat model, kita selanjutnya akan menghubungkan dari indikator ke indikator lainnya. Kita klik connect, lalu kita hubungkan antara indikator-indikator sesuai dengan teori. Di sini EE itu berhubungan dengan AT, EK juga berhubungan dengan AT, EE juga berhubungan dengan EM, EK juga berhubungan dengan EM, EE berhubungan dengan EI, sedangkan EK berhubungan dengan PFE, EM berhubungan dengan EI, dan EM berhubungan dengan PFE. Di sini EE berhubungan dengan EK, sedangkan EI berhubungan dengan PFE. Lalu selanjutnya kita pilih select aja untuk merapihkan model yang sudah kita buat. Apabila model sudah rapi, kita masukkan bagian-bagian dari indikator sesuai dengan indikatornya masing-masing. Di sini EI ada sekitar 7 bagian. EK sekitar 6 bagian. EM sekitar 7 bagian. Sekitar 6 bagian. AT sekitar 6 bagian. SF tidak dimasukkan ke dalam model karena tidak saling berkaitan sesuai dengan teori, dan yang terakhir itu ada PFE yang ada sekitar 7 bagian. Selanjutnya kita rapikan model. Apabila model sudah saling terhubung dan sudah rapi, kita langsung klik aja calculate, dan di sini akan tersedia dua bagian, yaitu ada PLSM algorithm dan bootstrapping. Kita pilih PLSM algorithm.
Di sini harus ke klik open report, lalu start calculation. Yang pertama kita lihat dari uji ini, yaitu yang pertama itu ada outer loading. Di sini ada beberapa bagian yang merah. Selanjutnya di outer loading ini ada beberapa bagian yang merah, yang dengan syarat apabila lulus itu di atas 0,7, maka bagian-bagian yang merah ini harus dihapus. Yang pertama itu paling kecil itu ada di EI 6. Paling kecil EI 6, maka dia harus dihapus. Lalu kita klik calculate kembali dan pilih PLSM algorithm. Kita ke bagian outer loading lagi, lalu kita pilih bagian yang paling kecil, itu ada EI 3. Kita klik edit, lalu kita hapus EI 3. Kita klik calculate kembali. Alasan mengapa outer loading ini tidak dihapus secara bersamaan karena bagian yang merah atau di luar dari syarat kurang dari 0,7 ini bisa menjadi hijau lebih dari 0,7. Maka bagian per bagian yang merah ini harus dihapus secara satu persatu. Di sini ada EM7, kita hapus. Kita klik calculate lagi sampai outer loadingnya ini hijau semua. EM6. PFE 2. Lalu kita kembali pilih PLSM. Di sini outer loading sudah memenuhi syarat di mana lebih dari 0,7.
Nah, uji yang pertama kita lihat itu ada path coefficient. Path coefficient ini berguna untuk melihat hubungan-hubungan antara variabel-variabel ini. Hubungan antara EE dan AT sekitar 0,527, EK dengan AT itu 0,303, hubungan antara EE dan EI itu adalah 0,508, hubungan antara EM dan EI itu sekitar 0,283, hubungan antara EE dan EK itu 0,603, hubungan antara AT dengan EM itu sekitar 0,2, EE dengan EM itu sekitar 0,4, EK dengan EM sekitar 0,1, EI dengan PFE sekitar 0,02, EK dengan PFE sekitar 0,472, dan EM dan PFE sekitar 0,009. R square dan R adjusted square ini harus melebihi 0,5. Di sini ada beberapa hubungan yang kurang dari 0,5, maka tidak dinyatakan berhubungan. Diskriminan validity itu memiliki syarat sekitar di bawah 0,9. Di sini ada yang merah, yaitu hubungan antara EI dan AT yang sekitar 0,919. Maka hubungan antara EI dan AT ini tidak berhubungan satu sama lain. PIV ini ada beberapa yang kurang atau tidak memenuhi. Itu ada EE2, EE4, dan PFE6. Kita lihat inner model. Inner modelnya aman karena dia berada di angka 1 pas. Dan outer model juga sama, aman, yaitu di sekitar -1. Di sini terdapat hubungan atau F-square yang tidak memenuhi syarat, yaitu hubungan antara EI dan PFE yaitu sekitar 0,0, dan EM dengan PFE yaitu 0,0 juga. Yang lulus syarat itu hanya EE dan AT 0,403, EE dan EI 0,267, EE dan EK 0,573, dan EE dan EM 0,242. Konstruk reliability dan validity ini mengecek apakah uji ini sudah reliable atau valid. Di sini hubungan antara variabel per variabel itu semuanya signifikan apabila menggunakan Cronbach alpha itu di atas 0,5, maka data yang kita uji itu reliable dan valid. Lebih gampangnya kita klik Excel aja, lalu kita klik semua bagian dan export. Maka data yang kita sudah uji ini sudah ada datanya di Excel, maka melihatnya itu lebih gampang. Lalu uji yang kedua itu kita back dulu. Uji yang kedua itu kita klik calculate dan pilih bootstrapping. Lalu di sini harus klik open report. Lalu baru bisa start calculation. Kita tunggu sampai running sampelnya itu berjalan sampai 5000 sampai 100%. 100%. 100% 100%. 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
Di sini sama seperti uji yang PLSM, tetapi ini lebih melihat outer loadingnya itu p-value-nya itu berada di bawah 0,05, maka hubungan antara AT, EI, EK, EM, PFE itu signifikan karena p-value-nya semuanya di bawah 0,05. Maka uji yang kita lakukan itu semuanya reliable, semuanya signifikan. Di sini pet koefisiennya antara hubungan yang melihat antara variabel per variabel, sedangkan yang tadi yang ini yang ada di spesifik indirect effect itu lebih ke keseluruhan hubungan antara beberapa variabel, sedangkan di pet koefisien ini hanya melihat hubungan antara dua variabel. Di sini ada dua bagian yang melebihi syarat, yaitu lebih dari 0,05, yaitu ada di antara EI dan hubungan EI dan PFE itu sekitar 0,751, dan hubungan antara EM dan PFE yaitu 0,889. Inner modelnya masih dikatakan aman, yaitu di 1, dan outer model itu juga masih aman, yaitu ada sekitar -1. Lebih jelasnya kita klik aja Excel seperti yang tadi dan diekspor, maka akan tersedia file Excel yang lebih gampang untuk dibaca. Kita tunggu renderingnya. Sampel data yang berada di file Excel ini. Di sini seperti yang PLSM tadi, tersedia bagan ataupun bagian-bagian uji dari Smart PLS ini, baik dari pet koefisien, outer loading, outer weight, R square, dan lain-lain. AV ini, hubungan antara variabel-variabel ini mencapai 97,5%. Construct reliability dan sekian penjelasan mengenai tutorial Smart PLS versi keempat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.